الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Malam hari ini kita kembali lanjutkan kajian kita di dalam kitab Nawaqidul Islam. Dan hari ini kita masuk kepada An-Naqidul Ashir, pembatal yang ke-10, yaitu pembatal yang disebutkan terakhir oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Salawat dan salam kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk kemuliaan dan keberkahan dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, di pembatal yang ke-10 ini Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan al-ashiru, yang ke-10 kata beliau adalah al-i'radu an dinillah ta'ala, yaitu berpaling dari agama Allah. Bagaimana bentuk berpaling dari agama Allah ini? Yaitu la yata'allamuhu, tidak mempelajari din ini, wala ya'malu bihi, dan juga tidak mengamalkan ilmunya. Bisa jadi dia mempelajarinya tapi tidak dia mengamalkannya, atau dua-duanya, dia tidak mempelajari din ini dan juga tentunya tidak mungkin dia beramal karena tidak ada pengetahuan bagi dia. Dan di antara dalil bahwa orang yang berpaling dari agama Islam, dari agama Allah Ta'ala ini dengan tidak mempelajarinya dan tidak juga mau beramal dengan apa yang diajarkan oleh Islam ini, akan menyebabkan dia keluar dari al-Islam. Yaitu adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah As-Sajadah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ, dan barang siapa yang berbuat zalim, mimman dzukira bi ayati rabbih, yaitu dari orang-orang yang telah diberikan peringatan, telah diingatkan, bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Rabbnya. Artinya dia sudah mendengar firman Allah Ta'ala, sudah sampai kepada dia dakwah, ya sudah sampai kepada dia tentang al-Islam ini. Thumma a'radha anha, kemudian dia berpaling anha, dari ayat-ayat Allah. Ya, maka ini disebut dengan orang yang zalim, yaitu orang yang telah mengganti ayat-ayat Allah Ta'ala yang sangat mulia, yang sangat dia hajatkan dalam kehidupan dia, dan juga akan menghidupkan dia di atas syariah tersebut. Namun dia menggantinya dengan berpaling, tidak mau mempelajarinya, tidak mau beramal dengan din al-Islam ini. Inna, sesungguhnya kami, minal mujrimina, dari orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kriminal, muntaqimun, akan membalasnya, akan memberikan balasan atas perbuatan mujrim tersebut. Nah, ikhwati azzakumullah, betapa banyak di hari kita hari ini orang-orang yang telah tercatat sebagai seorang muslim, ya karena dia lahir dari keluarga muslim, dia juga berada di lingkungan muslim, namun dia sama sekali tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh Islam itu. Dan ini berakibat dari amal dia juga tidak sesuai dengan al-Islam tersebut, di mana dia mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan juga mengerjakan sesuatu yang menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin dianggap baik dalam kehidupan manusia, tapi belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beramal, berbuat, beraktivitas hanya dengan apa yang nampak di dalam pikiran mereka, tidak
diarahkan oleh syariat Islam yang mulia ini. Padahal dia mengaku sebagai seorang muslim, berKTP Islam ya, dan dicatat sebagai seorang muslim. Maka keislamannya ini akan batal apabila dia tidak mempelajari din ini dan tidak mengamalkannya. Di sini Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan an-naqsul yaum, ya, kekurangan hari ini, kata beliau, asadduhu wa a'zamuhu fil amal. Yang paling besar kekurangan kaum muslimin dan yang paling menyebar di dalam kehidupan kaum muslimin ini adalah fil amal, di dalam mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Islam tersebut. Ini yang paling banyak terjadi di dalam kehidupan seorang muslim, di mana kita mungkin banyak ilmu, banyak mempelajari, tetapi amal-amal kita masih jauh dari melaksanakan apa yang diminta oleh agama ini. Amal ilmu fa mutayassarun, kata beliau. Adapun ilmu, maka masa sekarang ini semakin mudah, semakin mudah. Ya, orang-orang menuntut ilmu mudah. Mereka bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, bisa mengaksesnya melalui buku-buku, melalui rekaman-rekaman, melalui siaran-siaran live dan lain sebagainya. Ya, sehingga ilmu Islam ini begitu tersebar, ya. Yastati'u talibul ilmi an yuraji'a kalam Allahi wa rasulihi wa kalama ahli ilmi. Seorang penuntut ilmu bisa saja memurajaah apa yang disebutkan tentang firman Allah, tentang sabda Rasulullah SAW, juga tentang pendapat-pendapat dari para ulama, ya, melalui rekaman. Ya, seandainya dia tidak hadir di majelis ilmu, dia bisa mengulangi pelajaran itu melalui rekaman, melalui catatan-catatan yang mungkin dicatat oleh seseorang. Dia bisa membacanya di dalam kitab-kitab. Yastati'ul ami, dan orang-orang yang awam pun yang tidak mau belajar itu bisa saja dia langsung bertanya, ya, an yas'ala idza raghiba fil khairi, apabila dia menginginkan satu kebaikan. Mudah dia bertanya hari ini, ya, apalagi di dalam alat-alat komunikasi yang begitu mudah. Orang bisa WA, bisa telepon, walaupun dia dari jarak-jarak yang jauh, bahkan antar benua, antar negara, ya. Hari ini mampu orang untuk bertanya walaupun dia tidak belajar din, ya, sehingga ini menjadikan seseorang merasa remeh atau meremehkan perkara menuntut ilmu. Al-yawm, kata beliau, hari ini tasahhala kullu syai'in, telah mudah segala sesuatu. Yastati'ul insanu an yusafiral masafah tawilah fi sa'atin qalilatin bihadhil wasail al-jadidah. Orang hari ini, kalaupun dia misalnya tidak bisa telepon karena syekhnya ada di tempat yang jauh, gurunya di tempat yang jauh, dia bisa menempuh perjalanan yang panjang hanya dalam waktu-waktu yang pendek, ya, yang sedikit, dengan sarana-sarana modern di zaman sekarang ini, seperti mobil, seperti pesawat terbang dan lain-lain sebagainya. Waqad yakunu indahu al-alimu fi baladihi wa fi qaryatihi, dan terkadang-kadang ada orang alim itu di negeri dia, di kampung dia. Yastati'u an yata'allam wa yas'al min duni kulfah, ya, dia mampu untuk belajar, untuk bertanya tanpa ada beban yang banyak yang dia keluarkan. Maka ini sebenarnya adalah kewajiban penuntut ilmu, at-tabassur wal amal. Maka sekarang yang menjadi tuntutan, yang menjadi kewajiban adalah untuk benar-benar memberikan perhatian dan beramal, ya, dengan perkara agama ini. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, ya, dalam hadis sahih, yaitu riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Siapa yang Allah kehendaki baik terhadap diri seseorang tersebut, maka yufaqihu, Allah menjadikan dia faqih, paham fid dini, tentang ilmu ini. Ya. Jadi paham tentang ilmu ini, berilmu tentang agama Islam ini merupakan salah satu sarana untuk dia menjadi baik. Ya. Untuk menjadi baik. Tinggal dia mengamalkan atau tidak. Ya. Karena itu dikatakan hadza dalilun ala anna man aradallahu bihi khairan tafaqaha wa ta'allama wa tabassara. Ya. Maka di antara petunjuk kita menilai kebaikan seseorang itu adalah dia memahami din ini, mulai mempelajarinya, mulai memberikan perhatian yang besar, ya, hatta ya'mala, sampai dia beramal dengan ilmu tersebut. Berarti pemahaman terbaliknya apa? Orang yang tidak dikehendaki Allah baik pada dirinya, ya, artinya jauh dari kebaikan, adalah a'radha, orang yang berpaling, cuek, tidak mau mempelajari, ya, tidak mengambil kesempatan, tidak melihat peluang-peluang di mana dia bisa belajar, wa ghafala, dan dia melalaikan perkara tersebut. Maka ini adalah hadza khatarun azim, kata beliau. Ini adalah bahaya yang sangat besar. Ya, kalau sudah tidak ada keinginan untuk mempelajari din ini semakin mendalam, maka ini adalah khatarun azim. Wal ghaflah, dan merupakan kelalaian yang sangat besar. Wal i'radu khatarun azim, berpaling dari din ini merupakan bahaya yang sangat besar. Ya, al ghaflatu wal i'rad, yaitu melalaikan, berpaling. Ya, ini minal alamati dzallati ala anna hadzal abd, ini merupakan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seorang hamba ini lam yuridillahu bihi khairan, Allah tidak menghendaki kebaikan pada dia. Ya, artinya orang ini dijauhkan dari kebaikan. Walaupun tidak semua orang yang belajar, ya, itu bisa berlanjut kepada kebaikan seterusnya, tetapi dia sudah mendapatkan salah satu langkah untuk menjadi baik. Namun kalau dia tidak mempelajari din ini, berpaling, maka sama sekali dia tidak punya peluang untuk mendapatkan kebaikan. Itu yang dimaksud. Jadi peluang orang yang belajar, memberikan perhatian, memahami din ini, maka dia berpeluang menjadi baik. Mempelajari saja, mengetahui, tetapi tidak merasakan pengetahuan tersebut, maka ini belum sampai kepada kebaikan yang dimaksud. Karena tafaqquh itu adalah orang yang benar-benar mendalami, memahami, lalu kemudian dia dengan pengetahuan itu terdorong untuk beramal. Adapun tentang masalah sempurnanya dia, bagusnya dia, itu kembali kepada ketetapan Allah dan anugerah yang Allah berikan. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan bagi kita illa billah, kecuali atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang berpengetahuan bisa sampai pada level ini, level itu, kemudian dari sisi amalnya sampai pada level ini, level itu, semuanya adalah biiznillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seseorang meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu kata beliau, fatturuqu, jalur-jalur, sarana-sarana, bihamdillah, dengan segala puji bagi Allah, al-yauma, hari ini, muyassaratun wa katsiratun. Ya, hari ini begitu mudah, begitu banyak. Ya, tanpa harus kita jelaskan, kita menyadari tentang mudahnya hari ini orang menuntut ilmu, mencari ilmu tersebut. Wa innama al-musibatu, akan tetapi musibahnya apa? Dha'fut talibi wa qillatu nasyatihi wa i'radihi wa ghaflatihi. Tapi musibah yang terjadi adalah lemahnya keinginan untuk mencari tersebut. Sarananya ada, gampang, mudah. Ya. Tinggal buka buku, tinggal buka internet, tinggal datangin si fulan, hadiri majelis si fulan. Majelis pun sudah mendekat di setiap tempat.
Tapi yang menjadi musibah adalah lemahnya keinginan, ya, kurangnya semangat, dan berpaling tadi. Berpaling artinya lebih memperhatikan, memberikan prioritas kepada selain ilmu din. Akibatnya wa ghaflatihi, dia lupa, lalai. Lalai sampai datang masa di mana masa tersebut dia butuhkan. Ketika datang masanya dia sakit, maka kita dapatkan ada orang yang tidak sholat dengan alasan dia sakit. Padahal ilmu menuntut dia sholat dengan segala kemampuan dia. Tapi apa daya, ketika hal tersebut dia butuhkan, ilmunya tidak ada. Ya, karena dia telah melalaikan perkara tersebut. Ya, ada orang melakukan berbagai amal hanya sekedar melihat seseorang melakukannya tanpa tahu benar tidaknya apa yang dia lihat tersebut karena dia tidak punya amal. Ya, sehingga pada saat hal itu dihajatkan, diperlukan, maka dia tidak mendapatkannya. Maka sampai mati pun dia tidak mendapatkan perkara tersebut. Ya, maka disinilah yang menjadi pemahaman terbalik dari sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah hendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah berikan pemahaman dia terhadap agama. Dalam arti barang siapa yang berpaling, tidak memberikan perhatian, tidak memberikan prioritas, hanya ingin mencari kenyamanan-kenyamanan yang sesaat, ya. Kita menuntut ilmu tidaklah lama, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, ya, dibandingkan dengan kesibukan kita dan waktu yang Allah berikan untuk kesibukan-kesibukan kita itu begitu banyak. Tapi waktu yang sedikit ini pun sulit, ya, kita mencari waktunya untuk kita paksakan dirinya. Maka ini namanya kita ghaflah, ya, dalam keadaan lalai. Kata beliau, hadhihi hiyal musibah al-uzma. Inilah musibah yang paling besar yang terjadi, ya. Padahal Allah sudah berikan kelapangan yang begitu banyak di dalam masalah dunianya. Ya. Namun dalam waktu-waktu yang terbatas, sekedar untuk mengetahui cara dia berwudu, cara dia sholat, bagaimana akidah dia tidak lakukan. Dan pada saat hal itu dibutuhkan oleh dia, ketika tidak lagi mampu untuk berjalan mencari ilmu, tidak lagi mampu untuk mendengar dengan baik, tidak lagi mampu untuk mengingat dengan kuat, datang masa lemah. Pada saat itulah seseorang nampak ilmu itu berfungsi. Ya. Karena ilmu itu sudah ada di dalam dadanya. Ya, sehingga ketika dia lemah, dia sholat sebagaimana apa yang dia pelajari. Dia tidak lagi bertanya, bagaimana cara tayamum ketika tangan sudah bergetar, ya, ketika impus-impus sudah ditaruh di badan. Baru bertanya bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat. Maka ini musibah, ya, musibah yang terjadi. Karena itu Syekh mengatakan, faman ruziqa al-fiqha fid din, maka barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah paham tentang masalah agama ini, maka fadzalika huwad dalil, maka yang demikian itu adalah petunjuk, wal alamatu, dan tanda, ala annallaha, bahwa sesungguhnya Allah arada bihi khairan, menghendaki sang hamba ini baik. Karena itu sudah kita sebut, ya, ketinggian para sahabat dengan selain mereka adalah karena benarnya mereka paham tentang din ini, karena mereka langsung belajar dengan Rasulullah SAW, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga fiqhus sahabah, pemahaman para sahabat itu di atas pemahaman kita. Maka ketika ada orang dipuja-puji dengan kebaikan, maka dia harus menyadari seandainya pujian-pujian itu layak dan benar bahwa dia baik, maka niscaya dia dihidupkan di masa para sahabat. Karena para sahabat itulah yang belajar tentang din, yang paham betul dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka merekalah kebaikannya di atas rata-rata karena ilmu tersebut.
Maka apabila kita ingin mengambil secuil kebaikan yang didapatkan oleh para sahabat, maka kita pun harus mempelajari din ini. Itu dengan apa? Dengan menelusuri riwayat-riwayat tentang Rasulullah SAW, tentang ilmu Rasulullah. Kita harus memastikan ilmu yang kita dapat itu memang berdasar dari Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena ilmu itu hanya sumbernya pada Rasulullah SAW. Bukan pada seseorang. Adapun orang-orang itu hanya menjadi wasilah. Para guru kita hanya menjadi wasilah yang menyampaikan kita kepada ilmu yang sebenarnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh seseorang itu hanya berpatokan yang penting saya lihat begini, saya lihat begitu. Maka itu bukan ilmu dan itu termasuk bentuk berpaling. Kalau hanya melihat orang begini, orang begitu, orang ramai begini, dia ramai begitu, dan seterusnya. Maka ini termasuk bentuk yang memungkinkan seorang ini terpalingkan dari agama. Karenanya ikhwati azakumullah, betapa banyak hari ini sesuatu itu dikatakan agama Islam, dikatakan ibadah dalam Islam, tetapi setelah ditelusuri dengan ilmu-ilmu yang menyampaikan riwayat tentang hal tersebut kepada Rasulullah, maka sama sekali kita tidak dapatkan Rasulullah, para sahabat dahulu mengamalkannya. Menjadikan itu sebagai amalan ibadah mereka untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bentuk i'rad, yaitu orang hanya sekedar saja dalam masalah agama ini. Bahkan bisa jadi yang dia pelajari bukan agama, tetapi ritual-ritual yang dibuat-buat oleh manusia. Maka ini perlu mereka belajar. Faman hurrima dzalika, dan barang siapa yang diharamkan dari kebaikan, wasara ma'al jahalah waddalin, sehingga dia akan berjalan bersama orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang agama, dalin, bersama orang-orang yang tersesat, ala sabilil mu'ridin, yaitu mengikuti jalan-jalan orang-orang yang berpaling, anil fiqhi, dari memahami fid din, agama, wa an ta'allumi ma aujaballahu alaihi, yaitu juga berpaling dari mempelajari apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk dipelajari, wa anil basirah, dan juga tentang benar-benar memberikan pandangan perenungan fima harramallahu alaihi, tentang apa-apa yang diharamkan oleh Allah dengan ilmu-ilmu tersebut. Banyak orang hanya pada tataran istilah saja, tetapi perincian dari perkara-perkara yang haram itu tidak diketahui. Orang tahu riba itu haram, orang tahu mencuri itu haram, orang tahu mendatangi dukun itu haram, tapi perincian-perincian tentang bagaimana bentuk riba, bagaimana bentuk pencurian, bagaimana bentuk-bentuk mendatangi dukun dan bertanya kepada dukun, dan bagaimana hakikat dukun, hakikat riba, ini orang tidak tahu. Dia berkata haram riba, dia berkata haram mendatangi dukun, dia mengatakan haram mencuri, tetapi semua itu dia lakukan karena dia tidak tahu detil-detilnya. Ini karena sebab dia tidak berupaya untuk mengetahui perkara tersebut, apalagi dia mau beramal. Mungkin bisa jadi dia orang yang taat, mau beramal, tetapi pangkal awal dari amal tersebut dia tidak lakukan, yaitu bersungguh-sungguh di dalam mempelajari din ini. Dan ikhwati azakumullah, perkara ini bukan berarti kita harus menjadi seorang profesor doktor dalam agama ini. Tidak harus bertitel S2, S3 tentang masalah ini. Tetapi yang paling penting adalah kita paham, tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita sholat, bagaimana kita saum, bagaimana kita haji, bagaimana kita berdagang, bagaimana kita berikhtiar mencari rezeki itu, itulah yang kita pelajari dengan apa yang kita hajatkan. Adapun detailnya, perbedaan pandangan, sebab-sebab,
hukum dan sebagainya, itu adalah memang perkara yang hanya sebahagian dibagikan oleh Allah Ta'ala kepada ahlul ilmi. Tetapi bagi seluruh kaum muslimin, dia wajib mengetahui dan mempelajari tentang perkara-perkara hidupnya yang dia berada di situ. Apabila dia menjadi seorang pedagang, maka dia mempelajari tentang perdagangan tersebut. Apabila dia ingin menunaikan ibadah haji, maka dia pelajari, dia baca riwayat-riwayat. Ada orang menunaikan ibadah haji, lalu ketika ditanya, tahukah engkau riwayat haji? Bagaimana Jabir bin Abdullah menceritakan tentang haji? Ya, kadang-kadang kita tidak mengetahuinya. Ya, maka ini yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kita untuk mempelajarinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang bagaimana orang-orang kafir, ya orang-orang yang hidup di masa Rasulullah dan dikategorikan mereka sebagai orang-orang kafir, yaitu Allah menggambarkan mereka bil i'radi, yaitu dengan berpaling, amma khuliqu lahu wa amma unziru bihi. Mereka berpaling dari apa hikmah sebab Allah menciptakan mereka. Apa yang Allah berikan peringatan kepada mereka. Ya, Allah menciptakan mereka untuk beribadah, tapi justru mereka beribadah kepada selain Allah. Allah memberikan peringatan kepada mereka tentang perkara-perkara neraka yang memasukkan mereka ke dalam neraka. Justru mereka berpaling mengerjakan apa yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala ini. Bahkan hari-hari ini, ikhwati azzakumullah, perbuatan dosa besar justru orang minta diakui. Perbuatan liwat, homoseksual yang jelas-jelas ayatnya, jelas-jelas kehancuran mereka. Datang orang itu mengatakan, akuilah kami ini, ya berikan kami hak. Padahal perkara itu bukan hak, penyimpangan, kerusakan yang akan memberikan musibah baik bagi dia maupun orang lain. Kenapa ini terjadi, ikhwati azzakumullah? Karena dia tidak tumbuh dengan ilmu, dengan basirahnya, dengan amalnya, ya, sehingga dia membenarkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad wasafallahu al-kuffar bil i'rad. Maka disitulah Allah memberikan gambaran orang kafir itu siapa sih? Orang kafir itu adalah orang yang berpaling, ya, dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat surah Al-Ahqaf, itu disebutkan walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu, amma dari apa unziru yang mereka diberikan peringatan, mu'ridun berpaling. Maka di sini Allah menggambarkan orang kafir itu siapa? Yaitu orang yang berpaling amma unziru, dari apa yang Allah berikan peringatan kepada mereka. Yang mereka diberi peringatan tentang neraka, mereka berpaling. Justru mengamalkan amal-amalan yang memasukkan mereka kepada neraka. Juga tadi sudah kita sebut, ya, di dalam surah Al-Kahfi juga disebut, waman azlamu, siapa yang paling zalim? Banyak orang berbuat zalim, tapi siapa yang paling zalim? Mimman dzukkira bi ayati rabbih, ketimbang orang yang disebutkan ayat-ayat Allah. Fa'arada anha, lalu dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Ini orang paling zalim. Ya, bukan orang yang membunuh orang, itu sebagian. Ya, tapi kalau orang berpaling dari ayat-ayat Allah, bukan hanya membunuh, ya, maka dia bahkan menghinakan Rabbnya, Tuhannya. Wa nasiya ma qaddamat yadah, kemudian dia melalaikan, melupakan apa yang telah dilakukan oleh tangan dia dari berbuat kezaliman tersebut. Ya, maka ini orang paling zalim. Karena itu famin sya'nil mu'min, maka tentunya bagaimana lawannya adalah orang mukmin. Ya.
Orang mukmin harus membedakan dirinya dengan orang-orang kafir, yaitu apa? Dia menuntut ilmu, berupaya untuk memahami agama ini, melihatnya dan selalu memberikan perhatian dengan kitab Allah. Wal ikbalu alaihi, selalu menghadirkan dirinya, menghadapkan dirinya terhadap kitab Allah. Wa tadabbarahu, dia mentadaburinya. Wal istifadatu minhu, dan dia mencari faidah-faidah di dalam ayat-ayat tersebut. Wal inayatu, kemudian juga dia memberikan perhatian bi sunnati Rasulillah, dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang biasa dikerjakan Rasulullah, apa yang disukai oleh Rasulullah. Ya, dia penuh perhatian. Ya, bahkan dalam masalah-masalah cita rasa, kebiasaan, ya, dia tetap berupaya untuk menyukainya. Walaupun dalam perkara menyukai ini dia mendapatkan musibah-musibah, ketidaknyamanan, ketidakenakan, pemaksaan diri, tapi karena cintanya dia kepada Rasul, perhatian dia kepada sunnah Rasulullah, dia paksakan. Ya, ada beberapa kisah tentang orang yang tidak doyan, tidak suka kurma. Ya, tapi dia tahu kurma ini adalah kecintaan Rasulullah, kesukaan Rasulullah, dia memaksakan diri. Maka dari situ Allah berikan nur, cahaya bagi dia untuk kemudahan-kemudahan yang lain dalam menerima sunnah-sunnah Rasulullah SAW tersebut. Dia tidak mencari alasan-alasan, oh itu kan cita rasa manusia berbeda, oh itu kan zamannya Rasul, oh itu kan ini, itu kan itu. Nah, maka orang-orang yang selalu mencari alasan tentang sunnah Rasulullah SAW, maka dia hanya mengukur sunnah Rasulullah SAW itu dengan kesenangan pribadinya. Kalau kesenangan pribadinya, akan dia datangkan dalil yang tidak sama dengan dalil sunnah Rasulullah yang dia tidak sukai. Maka ini berbeda dengan orang yang berupaya inayah, berusaha memberikan perhatian dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalaupun dia tidak mampu untuk melakukannya sementara ini, dia menyalahkan dirinya. Dia memberikan celaan terhadap dirinya dan memohon ampun kepada Allah dan meminta dikuatkan untuk melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, bukan justru mencari dalil-dalil yang membenarkan perbuatan dia dan mengalahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati azzakumullah, tidak mungkin seseorang mampu bersikap seperti ini kecuali dia tafakuh, dia sudah belajar. Oh ini sunnah Rasulullah, oh ini bukan, oh ini amal ibadahnya Rasulullah, oh ini bukan, dan seterusnya. Ya, maka disinilah tanda-tanda kebaikan tersebut. Dan sebaliknya adalah alamat kehancuran, alamat binasa. Alamatu fasadil qalbi, alamatu fasadil qalbi wa i'radihi anil huda. Justru orang yang merasa cukup, tidak perlu dia mempertambahkan petunjuknya, hidayahnya, belajarnya, maka ini menunjukkan tentang mulai rusaknya hati dan berpaling dari petunjuk. Wasu'ila, dan pernah ditanyakan kepada Syekh, Salamukumullah, semoga Allah memberikan keselamatan kepada Anda. Ma huwa kufrul i'rad alladhi yadhkurul ulama mustaqillan. Apa yang dimaksud dengan kufur berpaling? Ya, ada kufur i'rad, namanya kufur berpaling, yang disebutkan para ulama secara menyendiri. Ya, ada namanya kufur i'rad, kufur berpaling. Kufur menyebut tidak, dia menyebut Allah Tuhannya. Ya. Tapi di dalam perkara-perkara tertentu dia berpaling. Maka di sini ada kufur i'rad namanya, kekafiran karena berpaling. Apa itu maksudnya? Maka saya menjawab dengan membawakan firman Allah Ta'ala tadi di dalam surah Al-Ahqaf, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Yaitu yang dimaksud adalah orang-orang kafir yang dari apa yang diperingatkan Allah itu mereka berpaling, tidak mau memberikan perhatian. Al-i'radu anid din, yaitu berpaling dari agama, tidak memberikan waktunya, tidak memberikan perhatiannya, ya. Bahkan cenderung
ya menghinakan dan mencari-cari cara untuk berlepas diri dari agama tersebut. La yata'allamahu, la yata'allamahu, dia tidak mau mempelajarinya. Wala ya'budullaha, dia tidak mau menyembah Allah. Wala yuwahhiduhu, dia tidak mau mentauhidkan Allah. Masih saja mencari jimat, masih saja mencari permintaan-permintaan kepada jin, kepada syaitan, ya. Walaupun mengaku muslim, maka ini namanya berpaling. Hadza kufrul i'rad, inilah yang disebut dengan kufur i'rad, kufur berpaling. Kemudian ditanya lagi, qad yakunu min ghairi juhudin salamakumullah. Bagaimana orang yang berpaling itu tetapi dia tidak menentangnya. Dia tidak mengatakan bukan dari Islam. Dia tahu itu dari Islam tapi tidak dikerjakan. Dia tidak mengingkari itu dari Islam tapi dia tidak mau mempelajarinya. Tidak mau memberikan perhatian. Tapi kalau ditanya, iya saya sadari sih itu dari Islam. Bagaimana tentang ini? Akhwati azakumullah, pertanyaan ini muncul karena misalnya tentang hukum salat, ya. Tentang hukum salat sebagaimana sudah kita jelaskan. Kalau seseorang itu ditanya, bagaimana pandanganmu tentang salat 5 waktu? Ya, dia mengaku muslim, dia mengatakan itu tidak wajib, tidak ada. Bahkan bagi orang-orang yang sudah sampai tingkatan tertentu, dia nggak perlu sholat. Maka ini ittifaq para ulama, dia kafir. Tapi ketika ada orang ditanya bagaimana sholat, sholat itu wajib. Dan itu merupakan rukun Islam. Lalu ditanya, kenapa Anda tidak lakukannya? Saya malas, atau saya lagi ada kesibukan. Entarlah nanti kalau saya sudah ada waktu dan lain-lain sebagainya, tapi saya tahu itu adalah kewajiban. Maka ini di sebahagian para ulama belum menyebutkan dia kafir. Nah sekarang bagaimana kalau ini diterapkan terhadap kewajiban mempelajari agama, mengetahui hukum-hukumnya? Bagaimana ini kalau ada orang tidak mau belajar? Ketika ditanya, kenapa engkau tidak mempelajari tentang usaha engkau ini? Usaha engkau ini ada indikasi riba. Ada indikasi penipuan, misalnya. Ya saya tahu sih riba itu haram. Saya tahu penipuan itu enggak benar. Tapi zaman sekarang ini sulit. Ya, karena itu mungkin Allah memberikan saya kebebasan ya karena kondisi-kondisi seperti ini misalnya. Walaupun saya mengakui saya berdosa, ya semoga Allah ngampunin saya misalnya. Yang kedua, ada orang tidak mau belajar, tidak mau tahu dengan urusan dia ketika dikatakan riba, dikatakan ini. Padahal dia seorang muslim, dikatakan usahamu ini sepertinya ada indikasi riba. Ya, usahamu ini ada indikasi penipuan, ada indikasi judi. Dia bilang apa urusannya? Ini dunia. Islam itu enggak mengatur urusan-urusan ini. Kita bebas-bebas saja. Tidak ada aturan seperti ini di dalam Islam. Berarti dia mengingkari. Ini namanya juhud. Mengingkari, tidak ada. Tidak mengakui. Bagaimana dengan dua kondisi ini? Ada orang tidak mau mempelajari Islam tapi tidak menentang tentang kewajiban belajar, ya, kewajiban menerapkan itu. Maka di sini Syekh mengatakan walau ma jahada, walaupun orang yang berpaling ini tidak mengingkari, dia tetap mengatakan wajib tapi tidak mau, tidak melaksanakan, tidak mau belajar, tidak mau mendetilkan apa yang sedang dia lakukan dalam urusan-urusan dia tentang perkara agama. Ya. Walau majahada, walaupun dia tidak mengingkari. Apa itu mengingkari? Al-juhudu kufrun mustaqillun. Pengingkaran itu adalah kekufuran menyendiri. Wal i'radu, dan berpaling itu adalah kekufuran yang menyendiri pula. Jadi masing-masing punya hukum. Ya, kekufuran dari sisi menentang ada. Kekufuran dari sisi berpaling juga ada. Ini masing-masing punya hukum yang menyendiri. Tidak harus berpaling, harus disertai menentang.
menentang tidak harus dia melaksanakan. Ada orang melaksanakan sholat tapi dia bilang ini cuma main-main saja kok. Saya sholat ini hanya ngikutin orang-orang padahal sebenarnya ini nggak ada kewajiban. Nah ini namanya dia beramal tapi dia tentang. Ya, tetap dia kafir walaupun dia beramal. Nah sehingga di sini daerahnya lah atau lingkupnya masing-masing. Ada lingkup kekafiran karena sebab dia menentang. Ada lingkup kekafiran karena sebab dia berpaling saja. Wa takdzibu kufrun mustaqillun, mendustakan. Nah ini juga adalah kekafiran menyendiri, ada daerahnya sendiri. Ya. Dia ketika sholat misalnya, dia katakan ini bukan dari Rasul, tapi saya sendiri yang merasakannya dan ini adalah olah saya sendiri. Ya, dia mendustakan itu dari Rasulullah misalnya. Nah, ini sudah kufur walaupun dia sholat, ya, tapi dia mendustakan itu dari Rasulullah. Ini hanya karena dia bahkan dia menemukan gaya ini, dia bilang dan dia merasakan nyaman walaupun itu bukan dari Rasulullah. Ini adalah kekufuran tersendiri sebabnya. Ya. Wasabbu dan mencela kufrun mustaqilun. Ada lagi orang mencela. Ya, dia sholat di rumahnya, lalu dia mencela, ngapain sih orang itu sholat berjamaah? Sok alim, ya, sok pamer misalnya. Nah, ini namanya as-sabbu, celaan. Nah ini juga ada kekufuran menyendiri hukumnya. Wal ihanah, begitu pula menghinakan, kufrun mustaqilun, itu ada sifat kekafiran yang menyendiri. Tidak harus bergabung di semua itu. Wa anwa'ul kufri katsiratun, dan macam-macam sebab-sebab kekafiran itu begitu banyak. Ya. Karenanya idza qara'ta baba hukmil murtad ra'aita anwa'ahu katsirah. Karena kata beliau kalau engkau itu membaca hukum-hukum tentang kemurtadan, maka engkau mesti akan melihat sebab-sebab yang begitu banyak tentang sebab kemurtadan itu. Ya. Maka berpaling itu termasuk bentuk kekafiran yang menyendiri. Tidak harus ditemani pengingkaran, tidak harus ditemani penghinaan. Dia tidak mau belajar saja, tidak mau memberikan perhatian saja. Itu sudah merupakan bentuk kekufuran, kata beliau. Kemudian dia mengatakan, nahnu fi zamanina ghuliba fihil jahlu. Kita pada masa ini diliputi oleh kejahilan, ketidakmengertian tentang agama ini. Wa qalla fihi ilmu, dan sedikit di dalam perkara ini ilmu. Artinya maksudnya gini, mungkin banyak orang sholat, berilmu tentang sholat, tetapi ilmu yang dia ketahui itu dari Rasulullah, berlandaskan dari Rasulullah sedikit. Engkau tahu nggak ini riwayatnya dari mana engkau mengangkat takbir begini? Nah, inilah yang saya pelajari, dia bilang. Ini ilmu, tapi dia tidak mengetahui sedikit ilmu itu yang sebenarnya. Ilmu itu apa? Ya, seperti dikatakan para ulama, ma qala Allah wa qala Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul. Itu ilmu. Ya. Nah, ini yang dimaksud sedikit, ya. Sehingga orang itu gampang berubah-ubah amalnya. Ada orang begini, ada orang begitu. Ya mudah dia berubah. Tapi kalau dia tahu itu berdasarkan riwayat-riwayatnya, maka orang ini akan mudah beristiqamah. Wa aqbalan nasu illa man sya'allah. Sedikit pula orang yang mau memberikan perhatian tentang ilmu itu. Ya, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ala ulumin ukhra wa ala masail ukhra. Ya, mereka begitu memberikan perhatian dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu tentang sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Ya, mereka mampu untuk membayar seminar tentang bagaimana mendapatkan customer, bagaimana cara membuat ini, membuat itu. Ya, mereka siap meluangkan waktunya, siap menggelontorkan hartanya untuk mendapatkan hal tersebut. Faqalla
ilmuhum billah, namun sedikit ilmu mereka tentang Allah, wa bidinihi, tentang agama dia. Li'annahum syughilu bima yasudduhum an dzalik, karena sesungguhnya mereka sedang disibukkan dengan perkara yang justru menghalangi mereka dalam menuntut ilmu tersebut. Ketika ditanya kenapa tidak hadir dalam majelis ilmu, oh saya sibuk ini, saya sibuk itu, dan rata-rata sibuk itu adalah perkara duniawi. Perkara duniawi. Bukan karena ketika ditanya kenapa engkau tidak hadir dalam majelis fikih hari ini, oh karena ada syekh datang dari Madinah dan saya tidak setiap saat bertemu dengan syekh ini, maka saya mengambil kesempatan ini untuk saat ini. Bukan begitu rata-rata jawaban orang-orang, ya. Tetapi dia sibuk karena ada kerjaan ini, ada perhatian ini, perhatian itu. Itu yang sering terjadi, ya. Wasarat aghlabud durus fil asya tata'allaqu bid dunya, sehingga yang paling banyak orang sibuk adalah tentang pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan dunia. Amma tafaqquhu fid dinillah, adapun tafaqquh berupaya benar-benar paham tentang agama Allah, wa tadabbur, mentadaburi li syariati subhanahu, tentang syariat Allah yang maha suci ini, wa tauhidihi, dan mentauhidkan Allah, faqad a'rada anhu al-aktsarun, maka justru banyak sekali mayoritas manusia berpaling. Wa asbaha man yastaghillu bihil yaum huwa aqallul qalil, sehingga orang yang benar-benar menyibukkan dirinya, mau mengambil waktunya tentang perhatian mereka tentang agama hari ini, di antara yang minoritas di minoritas, ya. Ada perkara-perkara agama yang minoritas, jarang orang pelajari. Tapi masalah agama ini lebih minoritas dari minoritasnya manusia di dalam perkara dunia hari ini. Karena itu Syekh mengingatkan, fayambaghi laka ya Abdullah, maka seyogianya bagi engkau wahai hamba Allah, al-intibahu lihadzal amr, benar-benar waspada dengan perkara ini. Wal ikbalu, dan berupaya untuk mendatangkan diri mempelajari kitabullah wa sunnati Rasulillah, dirasatan wa tadabburan wa ta'aqqulan, benar-benar mempelajarinya, wa tadabburan, mentadaburinya, wa ta'aqqulan, benar-benar mengakalinya, ya. Sehingga kalau seandainya ada orang yang menyangsikannya, meragukannya, kita mampu memahamkan orang tersebut, meyakinkan orang tersebut tentang syariat ini. Nah, ini berarti kita sudah pada sampai tingkatan tadabbur, ta'aqqul, ya. Hatta ta'rifa tauhidallah wal imana bihi, sehingga kita tahu bagaimana tauhid kepada Allah dan mengimani Allah Ta'ala tersebut. Wa hatta ta'rifa ma huwa syirku billah, dan sampai kita mengetahui bentuk-bentuk syirik kepada Allah Ta'ala tersebut. Wa hatta takuna basiran bidinika, sehingga benar-benar kita itu mempunyai pandangan yang menyeluruh tentang din kita ini, atas segala kemampuan yang Allah berikan kepada kita, walaupun berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Karena itu ikhwati azakumullah, Syekh mengatakan fajadirun bi ahlil Islam dukuran wa inathan, maka sungguh sangat penting bagi setiap pemeluk Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, an ya'nu bil ilmi qabla qabdihi, hendaklah dia memberikan perhatiannya dengan ilmu Islam ini sebelum dia wafat. Wal'an, dan sekarang, qad qubida fi buldanin kathirah min aqalim kathirah min qabailin kathirah, betapa banyak di berbagai negeri yang lain, di daerah-daerah yang begitu banyak dan kabilah-kabilah yang begitu banyak. Ya, qad tajidul kabilah laisa fihal faqih, kita dapatkan di satu kabilah, di satu wilayah tidak ada orang yang faqih, tidak ada orang berilmu. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak orang berpaling dari ilmu, sehingga ada daerah tertentu yang orang alimnya nggak ada.
Sehingga apa yang mereka lakukan dari dahulu sampai turun-menurun tidak ada koreksi. Terus menerus melakukan sesuatu yang bukan dari Islam, dianggap Islam, dan tidak ada orang tua yang bersemangat untuk menyekolahkan anaknya tentang masalah agama. Dan betapa banyak anak-anak juga diberikan motivasi tentang dunia. Bahkan sering kita dapatkan ada rayuan-rayuan untuk menggabungkan antara dunia dengan din, agama. Namun pada akhirnya justru dunia itulah yang mengalahkan agama. Tidak diberikan motivasi yang kuat bahwa kalau dia menjadi faqih itu sesuatu yang sangat berharga dunia akhirat, ya. Dunia akhirat. Karenanya banyak di berbagai daerah kita dapatkan ada satu daerah tidak ada orang faqihnya. Juga kita dapatkan ada orang faqih, tidak ada orang yang mau belajar, sampai orang faqih ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sebuah negeri tidak ada orang ngerti tentang perkara-perkara dunia, maka dengan sendirinya dunianya itu akan menyesuaikan dengan kehidupannya. Dia akan mengerti dunianya itu dengan apa yang dia hadapi, walaupun dia tidak memiliki pengetahuan tentang dunia itu. Karena dunia itu adalah sesuatu yang dia hadapi, yang dia lihat dengan matanya, dia bisa pertimbangkan ini, pertimbangkan itu. Dia bisa analogkan ini dengan analogkan itu. Sehingga dia bisa uji coba, gagal, berhasil, gagal, berhasil. Sehingga kehilangan satu ahli di satu negeri, maka mereka berpaling kepada keahlian lain yang dengan keahlian itu Allah berikan tegaknya hidup mereka di dunia. Tetapi ikhwati azakumullah, bagaimana dengan tidak adanya orang yang mengerti tentang salat di negeri tersebut? Tidak ada yang mengerti tentang tauhid, tentang kesyirikan. Maka ini musibah dan tidak akan pernah mereka temukan dengan akal mereka, dengan pengalaman mereka, sebagaimana mereka uji coba perkara-perkara itu di dalam masalah duniawi. Karena itu benar sekali ketika Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada diri seseorang tersebut, maka Allah bikin dia paham tentang masalah agama. Nah, ini sebab kekufuran. Dan sebab kekufuran di masa lalu, di mana Nabi diutus kemudian berselang ketika Nabi itu wafat, berubahlah para pengikutnya, umat-umatnya menjadi kufur, menjadi musyrik, dan dengan itu Allah turunkan azab. Salah satu sebabnya adalah al-i'rad, berpaling, tidak mau mempelajari agama ini, dan hanya mencukupkan dengan apa yang dilihat, dan apa yang dilakukan oleh manusia bergeser tanpa mereka bisa mereset kembali dengan apa yang datang dari Nabi, karena mereka tidak tahu ilmu dari Nabi, dan ilmu itu hilang biqadbil ulama, dengan telah diwafatkannya oleh Allah Ta'ala para ulama yang mengerti tentang perkara tersebut. Dan ketika mereka bertanya, yang muncul adalah orang-orang yang berjubah ulama, yang kemudian mereka memberikan fatwa. Dengan fatwa tersebut tidak berdasarkan kepada agama, maka orang ini sesat. Lalu sesatlah orang-orang yang bertanya tersebut, lalu turunlah azab Allah. Begitu terus berlangsung fatrah kenabian itu. Tidak berlangsung lama Nabi diutus meninggal, berpaling manusia. Diturunkan lagi oleh Allah dengan rahmatnya, Nabi lagi diajarin lagi, berpaling lagi, sampai kepada Rasul kita yang mulia. Maka ini perhatian yang harus kita ingat, bahwa sebab kekufuran, kemusyrikan, kehancuran yang Allah timpakan ke sebuah negeri adalah penyakit jahal wa adamul amal, penyakit kebodohan dan berpaling dari beramal
tersebut. Dan tidak lain alasannya adalah perkara duniawi. Untuk mendapatkan senyaman-nyamannya perkara duniawi. Tidak ada alasan lain. Ya. Alasannya itu yang terjadi. Ya. Karena itu hendaklah seseorang dengan segala keterbatasannya dia berupaya untuk menghilangkan hal tersebut di hadapan Allah. Jangan sampai dia datang kepada Allah termasuk orang yang berpaling. Ya. Dan Allah tidak menuntut yang banyak. Ada bukti saja. Di antara salah satu dari ilmu-ilmu Allah tersebut ya, yang dia coba untuk pelajari, ya, walaupun kemudian Allah mengambil nyawanya sebelum dia menyelesaikan perkara-perkara yang lain, maka insyaAllah ta'ala lepas dia dari kekufuran al-i'rad tersebut, kekufuran yang berpaling. Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, wa man ya'shu an dzikri rahman, barang siapa yang berpaling dari mengingat ar-rahman, yaitu melupakan dan berpaling, maka nuqayyid lahu syaitanan, maka kami akan kuasakan terhadap orang itu syaitan, fahuwa, maka jadilah syaitan itu lahu bagi dia qarinun, yang selalu menemaninya, jadi teman akrabnya. Wa man yu'rid an dzikri rabbih, dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, yaitu mempelajarinya, mengamalkannya, yaslukhu adzaban su'ada, maka dia akan ditempuhkan kepada dia azab yang terus meningkat. Juga disebutkan di dalam surah Al-A'raf, falamma nasu ma dzukiru bihi, dan ketika dia melupakan apa yang diingatkan kepada dia, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', maka kami akan selamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan. Wa akhadnal ladzina zalamu, dan kami akan membinasakan orang-orang yang zalim, bi'adzabin, dengan azab, ba'isin, yang membuat putus asa. Ya. Azab yang membuat putus asa sehingga orang merasa tidak lagi bisa lepas dari azab tersebut. Bima kanu yafsukun, dengan apa yang mereka telah berbuat fasik. Berbuat fasik artinya berpaling. Wala takunu, dan janganlah kalian seperti kalladzina nasullaha, seperti orang yang melupakan Allah. Fa ansahum, maka Allah pun melupakan mereka, anfusahum, yaitu jiwa-jiwa mereka. Nasullaha bi'aradihim wa ghaflatihim, mereka melupakan Allah dengan mereka berpaling dan melalaikan. Wa adamu qiyamihim bil haqq, yaitu mereka tidak membantu untuk menegakkan kebenaran. Lalu apa? Fa ansahum, maka Allah pun melupakan mereka, anfusahum, jiwa-jiwa mereka. Ansahumullahu asbaba najat, Allah lupakan mereka dengan sebab-sebab kesuksesan, kebahagiaan, dan sebab-sebab kemaslahatan, yang dengan itu amal perbuatan mereka justru, ya, aktivitas mereka itu justru menjadi lawan dari kemaslahatan yang dia hajatkan. Dia ingin bahagia, tapi justru amal dia membuat dia tidak bahagia. Dia ingin selamat, tapi justru amal perbuatan dia membuat dia rusak, hancur, dan tersia-sia. Wa dhalaluhum, dan justru amal perbuatan dia membuat dia semakin tersesat. Fal jaza'u, maka balasan, min jinsil amal, dari perbuatan. Jadi kalau dia berpaling dari Allah, maka Allah palingkan dia dari kesuksesan. Sama, dia melalaikan Allah, dia melupakan Allah, Allah lupakan dia tentang hal yang ingin dia capai dari kenikmatan, dari kesuksesan, dari kebahagiaan. Maka betapa banyak kita mendapatkan orang yang sudah sampai pada tingkatan apa saja di dunia ini yang dia tidak dapatkan, tapi justru tujuan dia dari mendapatkan dunia itu, dari kebahagiaan, dari ketenangan, tidak dia dapatkan. Dan justru berakhir dengan himpitan dunia itu semakin membuat dia putus asa, semakin dia stres, ya. Maka al-jaza'u min jinsil amal, balasan Allah itu sesuai dengan aktivitas perbuatan mereka. Ini hal yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini tentang pembatal yang ke-10, ya. Kesimpulannya adalah sebab kekafiran dari masa ke masa ila yaumina hadza, sampai pada hari ini, adalah orang tidak mau belajar, sehingga dengan mudah dia menolak ayat Allah, dengan mudah dia menolak
sunnah Rasulullah dan melecehkannya, menghinakannya, sampai pada akhirnya tidaklah dia berislam kecuali hanya coretan di KTP dia, coretan di status dia, dan lain-lain yang hanya nampak secara lahiriah, yang satu persatu dia ingkari di dalam kehidupan dia. Naktafi bihadzal qadar. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ingatan bagi kita bersama, wabil khusus bagi saya dan kita semua. Semoga Allah Ta'ala membukakan hati-hati kita untuk benar-benar bertafakuh dan benar-benar memberikan perhatian kita terhadap din ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hajat-hajat yang kita inginkan dalam kehidupan dunia dan akhirat, yaitu as-saadah, kebahagiaan, kelapangan, dan kemudahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.